adik-adik, senang sekali bertemu dengan adik-adik di hari Paskah ini. Hayo adik-adik, siapa yang tahu apa sih arti hari Paskah? Nah, betul sekali. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Sepertinya masih ada yang pakai baju tidur nih. Adik-adik, ayo kita ganti dulu ya pakaian yang rapi dan sopan, karena kita mau menghormati hadirat Tuhan. Adik-adik sudah makan atau belum? Adik-adik harus sudah makan dulu ya sebelum ibadah. Atau adik-adik diperbolehkan untuk makan setelah ibadah ini selesai berlangsung. Nah, adik-adik, siapa yang masih bawa mainan? Mainannya ditaruh dulu ya adik-adik, karena kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Adik-adik juga harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan perkataan dari setiap kakak-kakak sekolah minggunya ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapak, kami masih dapat merayakan hari Paskah pada hari ini. Engkau pimpin ya Bapak untuk ibadah hari ini yang akan berlangsung. Engkau pimpin untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan ibadah pada hari ini. Biarlah apapun yang ingin Engkau bicarakan ke dalam kehidupan kami, Engkau akan memberikannya melalui kakak-kakak sekolah minggu. Engkau pimpin ya Bapak ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Ada Kak Kelly. Hai, Kak Kelly. Hai Kak Vina, selamat Paskah ya. Oh iya, selamat Paskah juga. Wah adik-adik, kakak lupa hari ini adalah hari yang spesial. Kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah,
Adik-adik, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, namanya Hari Paskah. Kita merayakan Tuhan Yesus yang cinta banget sama kita. Hari ini kita mau nyanyi ya buat Tuhan Yesus. Sama-sama yuk kita bilang, Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, yuk semua bangkit berdiri. Angkat tangan kalian dan sembah Tuhan Yesus. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, I love you. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Kau sayang pada kami. Kami gak pernah sendirian. Kami punya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa. Selamanya Kau baik bagi kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau saat ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat berharga untuk kami. Dan biarlah kami Tuhan bisa menghargai kebangkitan ini Tuhan buat kami. Saat ini kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati kami, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Aduh, ini tasnya kok berat banget sih. Udah gitu mana wifi-nya di sini nggak nyala lagi, gak ada sinyal. Duh. Hai Mel, kenapa kamu? Apa? Kenapa kamu? Ini berat banget tasnya. Stop. Saya akan periksa ya. Apa sih yang kamu bawa ini? Loh, kok ini hitam-hitam? Apa ini? Loh, malah sampah. Loh, apa ini nih? Kamu ke sekolah berlatih apa? Aku ke sekolah berlatih kok nih, berat banget nih. Wah, coba saya lihat berlatih apa ya? Wah, kamu berlatih kemalasan. Tuh, coba
kita buka lagi. Wah, lihat. Berlatihnya kemalasan. Coba kita lihat lagi. Wah, latih kemalasan. Coba kita lihat lagi yang ini. Wah, tiap kali kamu berlatih, tapi bukan berlatih membangun tubuh rohanimu dan jasmanimu, tetapi kamu melatih yang namanya melatih apa? Coba kamu lihat nih. Coba kamu lihat nih. Coba kamu lihat nih. Melatih apa ini? Coba lihat. Baca coba. Apa ini? Malas. Nah, pada saat kau melatih kemalasan, kamu sama juga sedang menyimpan yang namanya dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Kamu jadi malas belajar, main wifi, main game terus, malas baca firman Tuhan, malas ibadah online. Kamu latih kemalasan. Jangan biarkan hatimu dilatih oleh kemalasan. Anak-anak, jangan biarkan hidupmu dilatih dengan kemalasan. Berbaring sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Kalau kamu latih hidupmu, hatimu, jiwamu, rohmu dengan kemalasan, yang ada apa? Hatimu jadi gelap. Adik-adik, Tuhan tidak mau kita hidup dalam kegelapan. Orang yang memaling kegelapan selalu kegagalan dan kegagalan. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita dilahirkan untuk jadi pemenang. Kesuksesan ada di tangan kita. Kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Tapi tergantung kamu. Apakah kamu mau menjadi winner atau loser? Hidup ini ada pilihan. Dan kamu katakan hari ini, I am the winner. Saya adalah pemenang. Bagaimana kita harus mempunyai strategi pemenang? Yuk, kita mau belajar. Kita mau menang bersama Tuhan Yesus. Pada saat kita menang bersama dengan Tuhan, wah, malaikat-malaikat di surga pun akan bergembira. Karena kita ingat, kita adalah anak-anak terang yang tinggal di tempat yang terang. Ayo, kita mau tampil beda. Anak-anak, tapi kalau hatimu jelek, seperti ban gembes, apalagi kamu melatihnya dengan kemalasan, hatimu jadi jelek. Kamu tidak bisa memiliki hati yang bagus. Yesus sudah menebus dosa kita dengan darahnya, dengan harga yang cukup mahal. Supaya kita apa? Supaya kita memperoleh hidup. Nah, caranya adalah kita terima keselamatan dari Allah. Dan kita terima dengan iman. Itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kematian Tuhan Yesus memberikan kemenangan dalam hidupku. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk penjaga kubur itu untuk menjaganya selama 3 hari. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akhirnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur Tuhan Yesus itu dan menjaganya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain,
siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, dan mereka seperti orang mati kejang. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan dengan segera pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan penuh dengan sukacita yang besar. Dan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan ingin memeluk kakinya serta menyembahnya. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Anak-anak, Yesus yang mati di kayu salib lalu dikubur, dia tidak hanya sekedar mati, tapi apa yang terjadi anak-anak? Yesus bangkit membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Maka itu jangan kita simpan kemalasan kita, tapi kita simpan hari ini bahwa Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Hatimu jadi diubahkan Tuhan dengan penuh sukacita. Kemenangan ada di pihakmu karena Tuhan katakan bahwa engkau hidup sebagai anak-anak terang. Adik-adik, coba sekarang kamu siapkan telur kamu dan spidol. Halus ya telurnya, bersih ya, polos ya. Nah, andai kata telur ini adalah kita yang sudah diproses dan direbus. Nah, kira-kira bisa tembus gak ya dosa yang mau masuk dalam kehidupan kita? Misalnya, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa jadi pemenang sehingga ada dosa nempel dalam hidupmu? Ya, tulis. Kamu boleh tulis kemalasan atau malas. Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa jadi pemenang? Oh, iri. Oke, iri. Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa jadi pemenang? Sombong. Wah, apalagi bohong, suka bohong. Nah, ini dia. Perkataan sama pikirannya nggak sama. Bohong. Ini yang menyebabkan telur yang bagus ini jadi apa? Kotor, jelek, ada dosa. Coba sekarang kita hancurkan ya, kita pecahkan telur ini. Apakah tembus malasnya ini, tembus sombongnya ini, kita pecahkan. Sama juga dengan hari Paskah ini. Kita mau berikan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan, hidupku mau diubahkan oleh Engkau. Aku mau berubah, aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Nah, lihat. Kita coba pecahkan ya. Setiap dosa kita minta ampun sama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus anaknya itu sudah menyucikan dari segala dosa kita. Bahkan Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang. Karena kita adalah anak-anak terangnya Tuhan. Kita lihat. Sombong yang kamu tulis tadi, kamu buang ya. Kamu buang dan lihat. Wah. Ternyata
dosa tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita dan menjagai kita. Kita akan tetap menjadi berkat dan kita menjadi anak terang di dalam Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar dari Alkitab kita, satu ayat hafalan yang Tuhan mau ingatkan kita semua supaya kita mau bangkit bersama Tuhan Yesus dan kita memperoleh kemenangan. Kalau kita memperoleh kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita menjadi anak terang. Efesus 5 ayat 8. Sama-sama ikutkan, katakan Efesus 5 ayat 8. Kamu adalah anak terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 dikatakan, kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan mau apa? Kita tidak hidup dalam kegelapan, tapi kita hidup dalam terang. Terang yang seperti mana yang kamu mau? Terang seperti ini? Atau terang seperti ini? Yang ini kak? Atau terang seperti ini? Oh, atau terang seperti ini? Wah, ada. Atau terang seperti ini? Atau terang seperti ini? Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Latih dirimu untuk menjadi pemenang, yaitu dengan jadi terang di dalam kegelapan. Adik-adik, biar di hari Paskah ini kita boleh tampil menjadi seorang pemenang. Bagaimana caranya? Siapkan hatimu untuk dilatih sama Tuhan, bukan dilatih kemalasan, tapi dilatih menjadi kerajinan. Taruh tanganmu di dadamu. Hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, kami mau buang setiap kemalasan kami. Kami mau buang Tuhan segala kesombongan kami. Kami mau buang setiap rasa Tuhan tidak peduli pada kami Tuhan. Kami mau buang ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus penuhi kami di hari Paskah ini. Kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan. Dan kami mau jadi terang dan menjadi anak-anak terang. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak yang hari ini menaruh tangannya di dada Tuhan. Biarlah berkat Allah memenuhi setiap anak-anak kami. Bahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hidup mereka menjadi berkat di mana mereka berada. Dosa, maut tidak akan pernah bisa menyengat kami. Karena ada Yesus yang bangkit, mengalahkan maut dan kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas. Siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada 1 HVS, 1 karton, pensil warna, penggaris, gunting, dan pensil. HVS dan karton yang kita gunakan hanya setengah ya adik-adik. Pertama-tama di kertas HVS kita akan membuat salib. Salib yang kita buat mengikuti ukuran yang kakak tulis ya. Kita bentuk salibnya sesuai dengan ukuran tersebut. Lalu kita gunting mengikuti bentuk salib yang telah kita buat. Nah adik-adik, sekarang kita letakkan salib di atas karton putihnya. Kita akan mewarnai bagian luar salib dengan pensil warna. Adik-adik boleh pilih warna yang adik-adik suka ya. Salibnya kita tekan supaya tidak bergeser ya. Yuk kita warnai, ikuti cara kakak mewarnai ya. Setelah selesai mewarnai bagian luar salib, bisa kita angkat salibnya ya adik-adik. Wah, jadi putih bersih ya adik-adik. Salib yang kita buat berwarna putih artinya suci, bersih dari dosa. Setelah itu, kita akan mewarnai rumput dan langit. Buat dulu batasan rumputnya dengan warna hijau. Lalu kita warnai langitnya dengan warna biru. Sekarang warnai bagian rumput tadi dengan warna hijau. Nah, kalau sudah, akan kita tulis Jesus is alive di bagian tengah salib. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib akhirnya bangkit dan mengalahkan maut dan dosa.
Tuhan akan menolong kita mengalahkan dosa dan hati kita bisa menjadi putih bersih seperti salib di aktivitas hari ini. Nah, sudah selesai nih adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita mengucap syukur serta berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia agar terbebas daripada COVID-19 dan krisis global ekonomi. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersatu hati dan berdoa untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran menteri. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat dan marifat, serta kesatuan visi dan misi di dalam menjalankan tugas mereka memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus pulihkan bangsa kami dan berkati bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Yesus berikan hikmat dalam pelayanannya dan dalam menyelesaikan setiap amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Niko beserta seluruh keluarganya dengan kesehatan daripada Engkau. Kiranya Bapak Niko selalu berada dalam perlindungan Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk Gembala CK7, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yanto Singko Putra. Tuhan Yesus berikan Pak Yanto kesehatan, hikmat, dan hati yang bijak dalam menggembalakan jemaat CK7. Tuhan Yesus terus pakai lebih-lebih lagi dalam melayani Engkau. Berkati Pak Yanto beserta seluruh keluarganya. Kiranya Pak Yanto selalu berada dalam perlindungan Allah. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sembuh. Kami juga berdoa untuk tim medis berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam nama Yesus. Adik-adik dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. God bless you, Tuhan berkati.